Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Arsitektur Komputer ya. Jadi, untuk kepada kesempatan kali ini kita akan coba ya membahas, mengulas arsitektur komputer pada bagian prosesor ya atau CPU. Jadi, untuk yang kita bahas di sini nanti adalah prosesor untuk PC desktop ya. Jadi nanti kalau misalnya prosesor untuk smartphone ya, itu beda lagi pembahasannya ya. Jadi ini khusus kita akan fokuskan pada CPU ya, nanti bisa di laptop ataupun bisa juga di PC ya. Baik, jadi capaian pembelajarannya pada pertemuan kali ini ya terkait dengan mengetahui cara kerja prosesor ya. Kemudian kita melihat dari spesifikasinya, kemudian cara kerja ya, kemudian ada varian-variannya ya, kemudian ada beberapa versi-versi versioningnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan coba lihat pada pertemuan atau pada kesempatan kali ini ya. Baik, jadi bagi yang belum tahu ya prosesor ya. Jadi prosesor itu sebenarnya letaknya di mana sih kalau misalnya dalam sebuah rangkaian PC ya. Kalau di PC, kalau di laptop ya itu nanti juga letaknya beda ya. Tidak seperti ini ya. Kalau ini nanti khusus untuk yang di PC desktop ya. Jadi di mana sih letaknya? Jadi letaknya daripada prosesor itu ada di sini ya. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait dengan motherboard ya. Motherboard itu ada di sini ya. Ya, kalau motherboard ini, sedangkan prosesor itu yang nempel di motherboard ya. Nah, letaknya di mana? Nah, letaknya di sini ya. Nah, kalau misalnya nanti prosesor kita lepas ya, kalau misalnya prosesor nanti kita lepas, nah kebetulan di sini saya menggunakan contoh yang dari kubu merah ya, atau dikenal dengan AMD ya. Karena ada dua kubu ya yang terkenal, yaitu antara Intel dan AMD. Nah, yang saya contohkan di sini adalah yang AMD ya. Nah, kalau misalnya ini kita lepas, fan-nya kita copot seperti ini ya. Kita copot seperti ini, maka nanti kita akan ketemu dengan yang intinya atau prosesornya. Ya, bentuknya seperti apa? Bagi yang belum tahu, prosesor itu bentuknya seperti ini ya. Jadi ada kotak, kemudian di bawahnya ini ada pin-pinnya. Nah, pin-pinnya ini letaknya di bawah ya. Jadi ini mainboard, kemudian ditaruh di atasnya itu adalah prosesor, kemudian di atasnya lagi ada fan-nya. Nah, ada kipasnya ya. Jadi ada kipas, kemudian ada heatsink-nya. Jadi ini sebagai untuk mendinginkan prosesor ya. Nah, kemudian ini ada pinnya ya. Pinnya ini nanti yang akan atau konektornya ini nanti yang akan menancap ke mainboard ya sebagai daya supaya kipasnya biar dapat power ya, biar bisa nyala gitu. Oke ya. Jadi letaknya mainboardnya letaknya prosesor itu ada di sini ya. Nah, nanti wujudnya seperti apa adalah wujudnya seperti ini. Nah, itu ya. Itu prosesor ya. Nah, tadi sudah saya cuplikan sedikit ya. Jadi yang terkenal itu ada dua kubu ya. Jadi yang pertama adalah kubu merah itu dari Ryzen, kemudian ada kubu biru yaitu dari Intel ya. Jadi ada dua vendor ini antara AMD dan Intel ya yang cukup terkenal ya, yang selalu berlomba-lomba ya menciptakan sebuah komputer desktop maupun untuk laptop juga ya. Itu untuk apa namanya, menjadikan price to performance-nya itu siapa yang paling unggul gitu, saling berlomba-lomba gitu ya. Kalau misalnya di prosesor yang untuk mobile, untuk HP ya, untuk HP itu kita kenal dengan ada Snapdragon ya, kemudian ada MediaTek gitu kan. Mereka juga ada dua kubu itu juga berlomba-lomba ya, berlomba-lomba menciptakan sebuah komposisi yang pas ya bagi konsumennya gitu. Ya kalau misalnya di PC desktop ya ada dua ini ya, antara kalau nggak Intel ya AMD. Jadi teman-teman nanti kalau mau merakit apa namanya sebuah komputer ya, pastikan pilih salah satu. Ingin menggunakan basisnya Intel atau ingin menggunakan basisnya AMD ya. Jadi harus dipilih ya. Jadi nggak bisa misalnya teman-teman misalnya menggunakan basisnya AMD, kemudian nanti chipsetnya menggunakan basisnya Intel, ya nggak akan bisa gitu. Ataupun sebaliknya ya. Misalnya teman-teman menggunakan basisnya, prosesornya menggunakan Intel, sedangkan chipsetnya menggunakan AMD, ya nggak bisa juga gitu. Jadi sekali lagi antara prosesor dan
chipset itu harus sama ya, harus sama atau harus sesuai dengan prosesor dan chipset itu harus sesuai gitu ya. Jadi kalau misalnya AMD prosesornya, silakan menggunakan chipset yang AMD, Intel ya Intel ya. Jadi kalau misalnya kita beli chipset sendiri bisa nggak bisa ya. Maksudnya chipset di situ nanti chipset yang jadi satu dengan mainboardnya ya. Jadi mainboard yang di dalamnya sudah ada chipsetnya. Jadi misalnya nanti kalau misalnya teman-teman ingin merakit sebuah PC, pastikan ya misalnya prosesornya AMD, cari mainboardnya yang ada chipsetnya yang khusus dengan seri yang AMD ya. Bahkan di AMD sendiri atau di Intel sendiri itu banyak sekali variannya. Setiap generasi itu sudah beda lagi chipset yang digunakan ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin merakit ya pastikan lihat di datasheetnya dulu. Prosesor yang generasi ini tuh sesuai dengan chipset yang seri apa. Ya kan? Bisa entah itu di AMD, entah itu di Intel sama ya. Apalagi kalau di Intel ya, di Intel itu hampir di setiap generasi itu mereka mengganti mainboard ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang misalnya ingin merakit ya, bisa jadi nanti tahun depan ketika muncul prosesor baru, mainboard yang lama ini udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi terkadang memang karakteristik dari Intel begitu ya. Jadi suka ketika update prosesor, maka mainboardnya juga harus ikut diupdate gitu. Tapi kalau di AMD beda. Kalau di AMD itu biasanya yang sudah ya chipset yang motherboard yang sekarang itu masih bisa dipakai 2 atau 3 generasi ke depan gitu. Artinya nanti kalau misalnya teman-teman ingin merakit ya menggunakan basisnya AMD, mainboard yang sekarang bisa jadi 1 atau 2 tahun ke depan tuh masih bisa dipakai gitu. Dan itu biasanya nanti sudah diinformasikan oleh pihak AMD ya ataupun pihak Intel ya. AMD biasanya selalu memberikan informasi ya biasanya ke konsumen itu biasanya dukungan dari prosesor ini nanti bisa sampai ke versi berapa. Nah itu nanti biasanya juga sudah disampaikan oleh AMD ya. Ya itu memang merupakan salah satu cara ya yang mungkin yang tidak bisa disediakan oleh kompetitornya ya. Memang selalu begitu ya. Kalau AMD dulu memang panas ya. Jadi kalau sekarang AMD itu sudah tidak lagi panas ya. Bahkan sekarang sudah mulai melampaui dari rivalnya yaitu Intel gitu. Dalam beberapa skenario ya. Bahkan yang sekarang ya, prosesor yang terbaru sekarang ya. Kalau AMD itu sekarang belum lama ya muncul minimal saat video ini dibuat itu sudah masuk ke generasi Ryzen 5000 series ya. Dan itu baru launching kemarin ya, belum lama. Jadi sudah muncul 5000 series. Sedangkan di Intel paling tinggi adalah generasi ke-11 atau Tiger Lake ya. Itu yang terbaru sekarang. Ya, kalau di AMD itu sudah masuk ke 5000 series. Ryzen 5000 series begitu. Itu yang terbaru ya. Setidaknya saat video ini dibuat ya. Jadi generasi yang terbaru dari AMD itu adalah Ryzen 5000 series, Intel generasi ke-11 gitu. Nah, nanti acuan untuk merakit teman-teman adalah begini ya. Kalau misalnya teman-teman ingin merakit PC yang sekarang, setidaknya jangan gunakan prosesor yang terlalu lama ya. Setidaknya atau 2 atau 3 generasi sebelumnya lah, maksimal 3 generasi sebelumnya gitu. Tujuannya apa? Ketika kita merakit sebuah PC ya, kan nggak mungkin ya kita akan gunakan 1 atau 2 tahun ke depan ya. Kalau bisa ya 3, 4 atau bahkan sampai 5 tahun begitu. Nah, dengan seperti itu usahakan gunakan teknologi yang sedekat mungkin dengan yang baru di titik di mana kita ngerakit gitu. Kalau misalnya kita ngerakit sekarang posisi AMD di 5000 series ya gunakan silakan prosesor ya yang AMD yang 4000 atau 3000 series ya. Jangan gunakan yang di bawahnya lagi. Kalau misalnya kepaksa ya nggak apa-apa, seri yang 2000 series itu juga masih recommended ya, masih bagus ya. Kalau Ryzen yang 2000 series ke atas untuk sampai saat ini masih cukup bagus ya. Kemudian kalau Intel ya gunakan paling nggak jangan kurang dari generasi ke-7 atau ke-8 gitu ya. Jadi usahakan 3 generasi sebelumnya lah maksimal gitu ya. Nah itu untuk merakit PC ya. Kalau laptop kan kita nggak bisa ngerakit ya. Kita bisanya hanya mengkanibal ya istilahnya.
mencopot komponen kemudian memasang, dan bagian prosesor ini memang sesuatu yang nggak bisa dicopot-copot gitu kalau misalnya di laptop. Tapi kalau di PC silahkan bebas gitu ya. Di PC kita bisa berkreasi, kita bisa meracik sendiri komposisinya seperti apa, kita pengennya seperti apa ya. Itu sangat memungkinkan sekali ya. Misalnya bahkan kalau misalnya sesuai dengan karakteristiknya AMD ya, kita bisa menggunakan mainboardnya itu, kita sekarang beli yang 5000 series ya, sepertinya nanti untuk di generasi berikutnya masih bisa disupport gitu, atau mungkin generasi 2, 3, 4 itu masih bisa disupport sama gitu, hanya menggunakan satu mainboard saja gitu. Kalau di Intel nggak bisa. Jadi pastikan teman-teman juga perlu pertimbangan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya cepat bosan ya, saya pengennya 2 tahun atau 3 tahun langsung ganti, ya nggak apa, gunakan Intel aja. Memang antara AMD dan Intel ada beda karakteristik ya. Kalau saat ini ya, namun untuk saat ini yang di generasi 5000 series itu AMD juga sudah mulai sejajar dengan Intel ya. Jadi bahkan sudah beberapa studi ya, beberapa kondisi skenario itu bahkan melebihi Intel gitu. Jadi cukup sulit sekali untuk merekomendasikan mana yang perlu dipilih gitu kan. Maksudnya agak sulit untuk merekomendasikan Intel untuk saat ini ya. Artinya untuk dari segi performa, dari segi harga ya terutama, itu AMD sangat worth it sekali gitu. Bukannya saya hanya mencondongkan ke kubu merah, tidak ya. Jadi kita lihat pasar lah gitu. Kita lihat pasar kondisinya seperti apa gitu. Jadi ketika teman-teman ingin merakit sebuah PC dengan basisnya AMD ya, masih sangat recommended ya untuk saat ini gitu. Jadi cukup masih bisa dipertimbangkan ya. Oke. Nah, kemudian dalam prosesor itu kita kenal ya dengan namanya ada core ya. Kemudian nanti ada thread ya. Entah itu nanti di Intel ataukah nanti di AMD, pasti kita juga akan mengenal dua istilah ini ya. Ada core, kemudian ada thread ya. Nah, sebenarnya apa bedanya gitu kan? Nah, bedanya di sini kalau saya menganalogikan ya, core itu adalah inti pemrosesnya, istilahnya otaknya gitu ya. Kalau dulu prosesor itu hanya single core saja, satu pemroses saja. Bahkan masih dibantu dengan chipset North Bridge ya. Kemudian masih ada short bridge gitu kan. Untuk sekarang sudah enggak gitu. Sekarang bahkan satu prosesor itu bisa lebih dari 4 core ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, ada yang sampai 8 core juga ada gitu. Ya, karena dengan pabrikasi, dengan ukuran yang semakin lebih kecil, komponen yang bisa semakin diperkecil, otomatis semakin banyak komponen yang bisa ditanamkan ke dalam sebuah prosesor gitu. Nah, jadi para produsen itu berlomba-lomba bagaimana caranya membuat komponen itu bisa semakin lebih kecil gitu kan. Tapi nanti bisa hemat daya dan juga sekaligus bisa optimal gitu, lebih kenceng gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi gitu ya. Jadi sekarang ini saya contohkan hanya atau perbedaan antara dual core ya, dual thread dan dual core 4 thread gitu kan. Nah, itu dalam satu prosesor ya, satu prosesor tuh. Jadi ada lebih dari satu pemproses ya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi satu prosesor satu pemproses ya. Minimal setidaknya ada dual core 4 thread ya. Setidaknya ya. Dual core 4 thread itu pun sekarang ini sudah cukup berat ya untuk menghandle beberapa pekerjaan aplikasi yang sekarang gitu. Dual core 4 thread itu sudah agak keberatan gitu. Sekarang harus lebih tinggi dari itu gitu. Jadi kalau teman-teman ingin merakit ya usahakan paling minim itu menggunakan dual core 4 thread gitu. Dan gunakan generasi yang 7 ke atas lah, jangan generasi ke bawah. Nah, nanti kita akan lihat ada beberapa generasi dari kedua prosesor itu. Nah, kita akan lihat nanti. Nah, ini perbedaan ini core ya. Ada core kemudian ada thread ya. Kalau core itu inti pemroses ya. Jadi ini kalau di atas ini ada dual pemroses ya, ada dual core ya. Sedangkan kalau thread itu adalah benang ya atau jalur lah istilahnya. Jadi teknologi ini memungkinkan prosesor dapat memproses instruksi yang lebih terstruktur dan terjadwal. Nah, pada intinya ya, pada dasarnya atau pada prinsipnya prosesor itu hanya bisa mengerjakan satu tugas ya. Nah, kenapa kok seolah-olah kita bisa melihat bahwa prosesor itu
bisa menghandle banyak sekali pekerjaan ya. Nah itu karena apa? Karena prosesor itu sekarang udah semakin cepat gitu kan, dan jumlah core-nya itu sudah semakin banyak. Nah jadi seolah-olah bekerja itu multitasking gitu, seolah-olah apa ya, bersamaan ya, bukan multitasking, bersamaan gitu ya, seolah bersamaan gitu lah. Kok bisa begitu? Ya karena memang kondisinya banyak core ya, banyak core, dan setiap core itu punya kecepatan yang sangat tinggi gitu. Jadi kita nggak sempat untuk bisa mengurutkan gitu kan. Jadi prosesor sudah semakin cepat gitu kan. Nah dia akan mengerjakan tugasnya itu satu-satu gitu. Nah kalau misalnya nanti ada banyak pipa ya, ada banyak jalur ya yang bisa dibuat gitu kan, otomatis nanti antriannya yang di sini ya, antrian yang di sini itu nanti akan lebih cepat gitu kan. Karena kalau hanya trade-nya itu hanya 2 ya, antriannya hanya 1 aja gitu. Kalau di sini bisa 2, bisa bergantian secara cepat gitu. Jadi daya tampuknya otomatis di pipa di jalannya itu semakin cepat gitu. Nah ini istilah dual core 4 thread ya. Kalau ini dual core 2 thread ya. Gitu ya. Jadi ada pipa-pipa yang bisa menangani instruksi ya, atau ini proses ya. Merah-merah ini adalah proses, kemudian dilewatkan melalui thread ya. Kemudian nanti akan masuk ke antrian ke dalam prosesor itu. Semakin banyak yang bisa diantrikan di sini di thread-nya, maka semakin cepat pula proses yang ditangani gitu. Seolah-olah nggak kerasa kok bisa cepat sekali gitu. Karena banyak antrian yang sudah disusun gitu. Kalau seperti ini kan nanti lama ya, hanya satu pipa aja gitu. Nah, gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa core itu adalah intinya pemprosesnya, karena nanti istilah-istilahnya banyak sekali ya. Di slide berikutnya itu kita menggunakan banyak istilah core, ada banyak menggunakan istilah thread ya, atau benang atau jalur lah gitu. Ya, jadi cara kerjanya begini ya. Jadi kalau misalnya ada dual core, dual thread ya, berarti ada satu thread masuk ke core, kemudian keluar. Satu thread. Nah, di dalam satu prosesor ya, dalam satu prosesor ada dua inti pemprosesnya gitu. Nah, kalau misalnya dual core 4 thread ya, berarti setiap core ini ada dua pipa ya, dua benang gitu. Masuk kemudian keluar gitu. Ada 2 juga gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ada dual core 4 thread ya, berarti setiap pipa ini ada 2 gitu. Jadi kalau di total di sini ada 4 ya, 1 2 3 4. Jadi ada 4 thread gitu. Nah, ini kalau ini dual core, satu thread, berarti ada dual core, dual thread ya. Kemudian ini ada dual core 4 thread ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya nanti digambarkan dalam sebuah prosesor ya kurang lebih seperti ini ya. Ada core ya, kalau ini ada 4 core ya ini. Ada 4 core, ada 8 thread ya. Ya, setiap core ini ada 2 berarti ada 1 2 3 4 core. Kemudian ada threadnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thread. Jadi ini kalau dicontohkan di sini adalah 4 core 8 threadnya. Nah ini sudah mulai banyak nih, 4 core 8 thread, terutama di generasi 10 ya, Core i5 itu sudah 4 core 8 thread. Gitu ya. Jadi ini konsep awal dulu ya, antara core versus thread ya. Oke, kita akan lanjutkan ya berikutnya. Nah, ini kita akan lihat dulu keluarga atau families dari Intel ya. Ada banyak, makanya jangan heran kalau misalnya kita di pasaran tuh banyak sekali macamnya prosesor. Ya, jangan bingung, cukup lihat spesifikasinya aja gitu. Kemudian disesuaikan juga dengan budgetnya dan kebutuhannya untuk apa gitu. Karena beda kebutuhan, beda racikan ya. Beda kebutuhan, beda racikan. Nah, kemudian ada Intel modelnya atau serinya adalah yang seri core ya. Nah, ini biasanya kebanyakan yang kita pakai ya, atau consumer pakai atau orang-orang umum pakai itu biasanya menggunakan seri core ya. Kemudian untuk seri Xeon ini biasanya ini untuk lebih kebutuhan multitasking yang cukup kuat ya. Artinya lebih ke ini banyak dipasang di server ya. Jadi ini memang untuk menangani banyak tugas yang tapi tidak membutuhkan kebutuhan untuk gaming, tidak ya. Ini lebih banyak ke kestabilannya nanti ya di Xeon ya. Jadi kebutuhannya memang biasanya untuk data analitik ya, kemudian ada cloud computing ya untuk server.
dan lain sebagainya. Jadi memang setiap vendor itu membuat sebuah prosesor disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Jadi makanya dibuat banyak varian gitu. Nah, kemudian ada lagi Intel Atom ya. Intel Atom ini biasanya digunakan untuk PC atau laptop yang menengah ke bawah ya, hanya mungkin untuk ketik-ketik dan sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan Intel Atom ya. Nah, jangan sekali-kali untuk merender video ya, pasti kacau itu. Jangan menggunakan Intel Atom ya. Atom itu masuk ke tataran yang kelas bawah gitu. Jangan gunakan untuk render video dan ini hanya cukuplah untuk ketik-ketik dan browsing itu cukup. Bisa menggunakan Intel Atom ya. Makanya sebagai anak informatika kita harus tahu ketika mencarikan sebuah prosesor atau mencarikan sebuah PC, kita harus tahu kebutuhannya itu untuk apa. Jangan sampai nanti salah beli. Nah, itu yang repot ya, yang fatal. Nah, kemudian digunakan Pentium Gold ya. Pentium Gold itu versi desktop juga ada, versi laptop juga ada ya, Pentium Gold ya. Nah, ini yang sudah lumayan sih. Kalau ini sudah sedikit di atasnya Atom ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman kepaksanya hanya untuk kebutuhan ya multimedia ringan lah gitu ya, tapi tidak untuk render ya, kebutuhan multimedia ringan ya, itu bisa menggunakan Pentium Gold juga ya. Nah, kemudian ada lagi yang Intel Celeron ya. Nah, Celeron ya ini bisa digunakan untuk browsing ya, ini hampir sekelas nih dengan Atom ya, cuman ini ada beberapa kasus ya. Celeron ini ada yang menggunakan komposisi racikan yang di Core i ya. Jadi artinya ada beberapa Intel Celeron ini yang kenceng juga gitu. Tidak semuanya yang Celeron tuh lambat, enggak juga. Ini ada intinya di atasnya Atom lah. Kalau saya bilang ya, di atasnya Atom, di bawahnya Core. Ya, jadi di tengah-tengah gitu. Nah, ini bisa untuk untuk aplikasi-aplikasi dasar lah. Kemudian untuk memutar video, audio, web browsing ya, dan lain sebagainya lah. Artinya nggak untuk render, untuk gaming yang kelas berat nggak bisa gitu. Nah, kemudian Itanium ya. Itanium ini memang nggak banyak kita temui di pasarannya karena memang dibuat khusus ya. Artinya untuk kebutuhan skema khusus ya yang biasanya di request oleh perusahaan-perusahaan gitu. Ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang suka hardware ya, bisa ada Intel variannya adalah Intel Quartz ya. Jadi ini digunakan untuk IoT ya. Jadi ini khusus untuk IoT ya. Jadi misalnya nanti untuk kebutuhan-kebutuhan Internet of Things ya, untuk kebutuhan skala-skala kecil lah ya, untuk otak-atik hardware, nah, itu bisa menggunakan prosesor ini gitu. Nah, ini ada banyak varian ya. Ini family ya, family dari generasinya atau keluarganya dari Intel ya, ada banyak gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di pasaran nih ya, kita misalnya mencari di marketplace ya, ternyata kita temukan seperti ini ketika kita masukkan nama prosesor ya, prosesor PC atau prosesor desktop ataupun semacam keyword-keyword lainnya lah. Nah, ternyata muncul temuan seperti ini nih ya, temuan seperti ini. Nah, pasti bagi orang awam pasti bingung nih, karena banyak ya. Ketika saya masukkan prosesor kok munculnya banyak gitu. Ada beberapa prosesor ya. Nah, kita sebagai anak IT kita harus tahu ya. Meskipun banyak, ini ada serinya, ada kode pengenalnya gitu. Nah, contohnya nih, ketika kita cari muncul Intel Core i5 9400F ya. Nah, seperti ini ya. Core i5 9400F. Nah, kemudian ada lagi muncul Core i3 9100 ya. Core i3 9100 ya kan. Nah, kita harus kenali dulu kodenya ini ya. Kita harus kenali dulu pengkodeannya ini ya. Istilahnya variannya ya. Oke, nah ini kita kasihkan gambaran ya terkait variannya. Jadi di sini ada depannya kan ada Intel Core ya. Intel Core ini merupakan brandnya atau istilahnya dari vendornya atau dari perusahaannya gitu ya. Intel Core dari brandnya. Kemudian di Core i5 ya. i5 ini adalah istilahnya modifikasi dari brandnya. Artinya penciptaan variannya gitu. Ada Core i3, Core i5, ada Core i7, Core
i9 ya. Kemudian ya Core i9 yang terakhir ya. Nah, itu. Jadi di brand memodifikasi ya sesuai dengan kebutuhan. Berapa jumlah core-nya, berapa banyak, berapa tinggi, seberapa rumit yang pekerjaan yang bisa ditangani lah. Ini ada istilahnya brandnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman cari untuk anak-anak informatika ya setidaknya cari yang Core i5 ya. Jangan Core i3 ke bawah lah. Usahakan cari yang Core i5 gitu. Nah, kemudian ada Core i5, terus ada kode 9 di belakangnya. Nah, ini merupakan generasi ya. Nah, contohnya begini. Ini ada Core i5 9400. Nah, ini berarti dia generasi ke-9 ya. Nah, kemudian nanti ada lagi ini. Nah, ini contohnya nih. 10400F. Nah, berarti ini generasi ke-10. Karena ada kode 10 di depannya. Ya, kalau di sini nanti isinya adalah 10, berarti dia generasi ke-10 ya. Jadi perlu diingat, kalau 8 berarti generasi ke-8. Ya, kemudian kalau misalnya 7 ya berarti dia generasi ke-7 ya. 6 semakin ke bawah semakin beda banyak variannya ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekarang 11 ya. Banyak memang. Nah, kemudian di belakangnya lagi 400 itu merupakan SKU ya. SKU itu apa? Stock keeping unit ya. Artinya ya ini varian yang diciptakan oleh vendor ya untuk mengenali jenis hardware-nya, tipe hardware-nya ya. Tetap dia masuk ke generasi 9, masuk ke keluarga Core i5, tapi di sini bisa jadi SKU-nya beda. Ya. Ini disesuaikan dengan dari vendornya yang membuat itu. Nah, kemudian di belakangnya ada suffix ya. Suffix ini merupakan sebuah kode di mana di situ nanti ada banyak ya, ada banyak pengenalnya, ada F, ada G, ada HQ ya, ada banyak. Dan nanti apa bedanya? Dan nanti saya sertakan tabel setelah ini ya. Nah, nanti ada tabel sendiri pengenal yang di belakang ini. Nanti banyak kan. Nah, contohnya di sini Core i5 9400F ya. Nah, kemudian di sini tidak ada F, tidak ada G ataupun tidak ada kode lainnya ya. Berarti kalau secara default berarti seperti ini, dia sudah ada integrated grafiknya, sudah ada grafisnya ya. Kalau misalnya di sini nggak ada pengenalnya. Oke, gitu ya. Nah, ini ada Core i5 9400F. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, ini ada keluarga ya, keluarga yang saya kasih tahu tadi. Ini generasi kedua itu istilahnya dikenal dengan sebutan Sandy Bridge ya. Kemudian generasi ketiga itu adalah Ivy Bridge, generasi keempat Haswell ya. Kemudian generasi 5 itu ada Broadwell sampai ke generasi 11 itu adalah Tiger Lake ya. Nah, ini tahun rilisnya ya, kurang lebih sekitar tahun segini ya. Ya. Kemudian ini adalah arsitekturnya, ukurannya, bentuknya ya. Itu ukurannya sudah dari generasi pertama itulah 32 nanometer ya. Kemudian turun menjadi 22 nanometer, semakin kecil ya. Kemudian menjadi 14, nah 14 itu bertahan beberapa tahun ya. Kemudian sampai sekarang baru masuk ke generasi 10, bukan generasi 10, ke ukuran 10 nanometer ya. Nah, kalau di Intel itu masih menggunakan 10 nanometer ya pabrikasinya atau komponennya. Ukurannya itu menggunakan 10 nanometer. Sedangkan di AMD itu sudah sampai ke 7 nanometer ya. Sudah semakin kecil, makanya di situ bisa banyak digital core yang semakin banyak gitu. Nah, itu ya. Jadi ini ada beberapa kode name lah dari prosesor Intel ya. Jadi nanti silahkan lihat generasi ya. Berarti generasi ada 2 sampai jadi 11 ya. Generasi 11 itu Tiger Lake, Comet Lake, Ice Lake, Cannon Lake, Kaby Lake, Kaby Lake ya. Nah, silahkan nanti lihat di tabelnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti lihat ya di sini, kalau misalnya ini ada generasi 9 ya, berarti dia masuk ke generasi 9 sini, berarti dia dibuat tahun 2018. Jadi sekitar tahun 2018 lah. Ya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang 11 ya, contohnya misalnya kalau misalnya ada 10 ya, ini 10400F ya, berarti kita lihat 10 itu dia masuk ke generasi keberapa? Generasi ke-10 kan dia masuk ke Comet Lake ya. Nah, ini diproduksi tahun 2019. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerakit sekarang tahun 2020, usahakan minimal generasi ke-8 ya. Kalau mepet-mepet ya generasi ke-7 lah gitu kan. Tapi usahakan nanti digunakan silakan rakit di generasi 8
9 atau 10 atau bahkan 11, nunggu sebentar lagi ya, karena ini belum banyak dilepas di pasaran ya, jadi masih baru lah. Kalau di Intel itu adalah kita 11, kalau di AMD kalau misalnya pengen cari yang banyak yang sudah ada di pasaran ya kita 10 ya. Saat video ini dibuat ya. Itu paling banyak ya, paling mudah ditemukan gitu. Ya 10 lah. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini ya, ini ada tadi ada singkatan yang ada di belakang ya. Misalnya Core i7 7500U ya kan. Nah, kode di belakang ini ternyata ada banyak ya, variannya ada banyak. Mulai dari ada G1 sampai G7 ya. Kemudian ada E, F, G, H, HK, HQ, K, S, T, U dan Z gitu ya. Nah, contoh-contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya. Sudah saya kasih contohnya gitu. Nah, beda apa sufiknya ini memang apa namanya? Beda kebutuhannya. Misalnya seri G ini sudah ada include grafik Intel yang terbaru, ya kan? Nah, contohnya prosesornya seperti apa? Ini Core i3 seri berapa ini? 1005G1 misalnya. Atau Core i7 1160G7. Nah, ini contoh sampel dari yang sufiknya itu G ya. Jadi yang embel-embel di belakangnya itu G ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian ada seri E, seri embednya jarang ditemukan juga di pasaran karena ini biasanya untuk kebutuhan khusus sih. Yang sering itu adalah seri G, kemudian ada seri F ya. Seri F ini Core i5 9400F ya. Nah, ini F ini artinya ini tanpa grafik ya. Artinya ketika nanti teman-teman merakit yang di belakangnya ada kodenya F, berarti butuh VGA card tambahannya. Jadi kalau misalnya di belakangnya ada F, berarti siap-siap aja ditambahkan VGA card. Artinya di dalamnya itu belum ada VGA card-nya. Belum ada grafisnya. Artinya ketika nanti ini dipasang, ya nggak bisa nampil apa-apa karena nggak ada grafisnya. Jadi butuh atau perlu VGA tambahan ya. Nah, soalnya seri G ada yang seri G ya. Seri G seperti ini ya. Setelah default ya, kalau misalnya ini nggak ada kodenya, nggak ada kode U, G dan sebagainya, ini otomatis dia masuk seri G ya. Ada grafisnya. Artinya sudah ada integrated grafiknya, tanpa VGA card bisa gitu. Nah, kemudian ada seri H ya. Nah, ada seri H. Seri H ini merupakan seri yang high performance yang dioptimasikan untuk mobile. Artinya nanti ini khusus ya. Khusus misalnya untuk laptop ya dan sebagainya. Ini memang untuk kebutuhan khusus ya. Diefisiensikan ya, otomatis kecepatan dan daya itu diseimbangkan gitu. Nah, kemudian ada seri HK. Nah, ini biasanya untuk orang-orang gaming ya. HK atau HQ ini biasanya untuk orang-orang gaming itu biasanya memang dibutuhkan ya. Jadi karena butuh komputasi cepat ya dan sebagainya. Nah, ini biasanya kalau misalnya mau cari-cari laptop yang untuk seri Intel gaming ya cari yang HK, atau kalau nggak HK ya HQ ya. Nah, itu biasanya seri unlock ya. Yang HK itu seri unlocknya, jadi bisa di overclock gitu kan. Nah, atau mungkin yang seri HQ ya, yang memang ini dibuat untuk kebutuhan tingkat tinggi gitu. Jadi nggak hanya sekedar ketik-ketik, tapi bisa untuk rendering ya, bisa untuk gaming ya, untuk multimedia dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang seri S ya, Special Edition, kemudian ada seri T ya, yang memang ini benar-benar ditekan dayanya gitu kan. Kemudian ada mobile seri U ya, yang di pasaran juga banyak yang masih beredar ya sampai saat ini adalah seri U. Jadi dibuat mobile power efisiennya. Jadi memang ini dibuat untuk laptop itu biar irit dayanya gitu, biar nggak cepat habis baterainya. Nah, makanya kalau misalnya di belakang teman-teman ketemu dengan seri U ya, berarti itu ngirit itu. Tapi prosesornya nggak mungkin cepat-cepat ya, nggak mungkin kenceng ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari seri U ya, jangan harap prosesornya itu sekencang seri H ya atau HQ ya. Jadi memang seri U ini ultra portable gitu. Nah, kemudian ada seri J ya. Seri J ini memang extreme very low power ya, bahkan tanpa kipas gitu kan. Tanpa fan aktif ya, tanpa heatsink yang aktif gitu. Itu bisa dibuat juga. Tapi ini ya hanya sekedar untuk kebutuhan biasa aja gitu. Jangan harap untuk bisa lebih ya. Jangan harap bisa lebih gitu. Itu ya, jadi banyak variannya dari Intel gitu. Oke, nah kita lihat nih arsitektur atau jeroannya sedikit nih dari Intel ya. Ini salah satunya adalah dari keluarganya Xeon ya.
Nah, ternyata di dalam tuh ada apa? Ada banyak ya komponen-komponennya ya. Di sini ada I/O ya, apa namanya? Ada USB 3, SATA, PCI. Ya, ini yang menghubungkan ke konektor-konektor yang ada di mainboard ya. Kemudian ada juga juga terkait dengan beberapa fitur yang ada di Intel ya. Kemudian ini terhubung langsung ke apa namanya? Memori ya. Memori ya. Jadi memang kalau dulu kan ada NOT bridge ya, sekarang sudah digantikan oleh prosesor. Artinya bukan digantikan ya, sudah dimasukkan, digabung, dijoin ke dalam prosesor. Artinya semuanya sudah langsung dihandle sama prosesor. Tujuannya apa? Untuk mengejar kecepatan ya, biar semakin kencang gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita lihat jeroan dari prosesor itu kurang lebih seperti ini ya. Kita cukup mengetahui blok-bloknya saja ya, nggak usah sampai mendetail ke dalam-dalamnya. Tapi kalau misalnya penasaran sampai pengen ke sana ya nggak apa-apa, silakan aja. Nah, kemudian ini saya contohkan di Core i7 ya. Core i7 generasi keempat ya. SKU-nya 770 ya, S ya. Seri S tadi seri apa ya? Kita lihat seri spesial ya, seri khusus ya. Nah, ini ada beberapa, misalnya ada, kalau misalnya di foto ya, ternyata arsitekturnya itu seperti ini ya susunannya. Nah, ini ada grafiknya, jadi pemrosesnya. Kalau misalnya tanpa grafik card berarti ini nggak ada ya. Tanpa, artinya ketika seri F ya berarti ini nggak ada. Tapi kalau seri yang lain, saya ada yang seri G, nah ini ada pemroses grafiknya. Ya, kita lihat grafiknya ternyata membutuhkan space yang cukup besar ya dibanding dengan yang lainnya ya, karena memang ketika memproses sebuah gambar ini dibutuhkan sebuah alat yang memang cukup kuat ya untuk bisa menghandle memproses sebuah gambar gitu. Makanya jangan heran harga VGA itu terkadang lebih tinggi dari harga prosesor gitu. Kemudian di sini ada susunan core-core-nya ya dan sebagainya. Kemudian ini ada memori ya, L3 cache ya, L3 cache ya. Artinya ini memori ya yang nanti bisa diakses secara bersamaan ya, shared memory gitu ya. Antara core ini ketika dia bekerja membutuhkan tempat untuk menyimpan ya, bisa digunakan ini di sini L3 cache ya. Itu ya. Oke. Nah, ini kita lihat nih skemanya lagi ya dari blok diagramnya. Jadi ada DMI ya. Kemudian ada PCI Express ya, kemudian ini terhubung ya dalam konektor ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar di elektronika ya, ada busnya ya, ada jalur-jalurnya yang saling terkoneksi gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat jeroannya di blok diagram ya, diagramnya dari prosesor ya, ternyata seperti ini dan kecil-kecil sekali ya, nggak mungkin kita akan solder sendiri gitu kan. Dan semuanya pabrikasi yang dibuat oleh vendor ya, entah itu Intel, entah itu AMD, pasti semuanya dibuat oleh robot ya, nggak lagi manusia karena komponen kecil ya. Kalau misalnya bayangkan kalau misalnya manusia mensolder ya, kalau dengan komponen yang kecil-kecil seperti ini ya, pasti nanti juga malah kesolder semuanya gitu kan. Jadi semuanya udah otomatis dibuat oleh robot semuanya ya, karena udah fabrikasinya udah semakin kecil sekali gitu. Itu ya. Oke, nah ini refresh ya dari yang kemarin ya. Jadi antara prosesor ya dan chipset itu saling terhubung ya, saling bekerja sama ya. Ada beberapa petugas yang tadi sebelumnya dihandle oleh chipset not bridge ya, sekarang sudah masuk ke dalam prosesor include gitu kan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk kerja USB 2, PCI SATA 3, LAN. Nah, kemudian ada Thunderbolt itu di handle atau dikerjakan oleh chipset gitu. Oke, kita sekarang masuk ke kubu merah ya. Nah, kalau misalnya kita cari di internet, ternyata ketika kita masukkan Ryzen atau AMD Ryzen, muncul variannya banyak nih ya. Kalau di Ryzen tuh nggak terlalu banyak sekali varian ya. Ya paling nggak hanya sekedar seperti ini aja. Nah, kemudian tapi perlu diingat, kalau di AMD, kalau nggak ada G-nya, berarti dia pasti butuh grafik ya. Beda ya, kalau di AMD, kalau nggak ada G-nya, pasti dia butuh grafik ya. Kalau di Intel kan ada seri-serinya ya, tanpa G berarti dia ada grafiknya. Kalau di AMD enggak, kalau nggak ada G-nya berarti dia butuh grafik. Kalau seperti ini ya, Ryzen 3600 berarti dia butuh grafik ya. Kalau 3200G dia tanpa grafik, di dalam sudah ada grafiknya. Tapi kalau mau ditambahin lagi, silahkan boleh. Nah, ini keluarga dari AMD ya, ada Threadripper, ada yang seri consumer ya, untuk kita gitu. Kemudian ada seri Athlon ya. Seri Athlon itu yang kalau misalnya di Intel itu yang seri Celeron ya.
kemudian seri Atom gitu. Itu masuk ke keluarga Athlon. Nah, kemudian beda-beda ya di sini. Kalau misalnya di Threadripper tuh bisa sampai 64 core, 128 thread. Banyak sekali gitu kan. Itu cabang-cabangnya itu banyak sekali gitu. Dan ukuran prosesornya sendiri di Threadripper tuh lebih besar memang dibandingkan dengan ukuran dari prosesor yang lainnya. Karena dia ngejar jumlah clock ya. Bukan clock, jumlah core ya, jumlah core dan jumlah thread gitu. Nah, sedangkan yang bisa kita pakai sebenarnya yang ini ya. Kalau misalnya ini untuk memang untuk menengah ke atas, memang kalau misalnya untuk rendering dan sebagainya ya, itu kelas berat lah. Itu bisa menggunakan Threadripper. Kalau untuk kita bisa menggunakan Ryzen yang ini ya. Jadi mulai dari 4 core 16 sampai ke 16 4 core sampai 16 core ya. Ada yang sampai thread-nya itu sampai 32 ya. Nah, kita cukup menggunakan ini. Ya, kalau misalnya hanya sekedar ketik-ketik ya, Office ya bisa menggunakan Athlon. Athlon itu sudah menggunakan 4 thread ya, 2 core 4 thread ya. Athlon itu sudah menggunakan 2 core 4 thread, tapi sudah ada grafiknya di dalamnya ya. Kalau yang ini ada beberapa yang nggak ada. Kalau ini pasti nggak ada ya. Ini butuh grafik sendiri gitu. Ya. Nah, kemudian ada seri yang seri bisnis ya, seri Pro. Ini biasanya digunakan oleh vendor-vendor ya. Artinya ini khusus dijual ke vendor ya, tidak untuk konsumer biasa gitu. Ini artinya bisnis untuk prosesor untuk kelas bisnis ya. Biasanya kalau misalnya dari Lenovo, Acer, Asus, kemudian ataupun dari mana MSI misalnya. Nah, itu mereka merancang sebuah komputer desktop ataupun laptop ya, itu bisa menggunakan seri Pro. Nah, ada beberapa kelebihan memang yang dihadirkan dari seri Pro ini ya. Gitu. Ya, nanti bisa dilihat langsung ke websitenya dari AMD ya. Silahkan. Nah, kemudian ini ada seri seri bisnisnya juga, dan ini bisa juga kita beli ya, ada di pasaran juga ya. Kalau kita lihat nih, ada 64 core 128 thread, 32 core 64 thread ya kan. Ini kelas-kelas berat ini. Tapi ingat di sini dengan tingginya jumlah core dan jumlah thread, pasti dayanya yang dibutuhkan juga semakin tinggi ya. TDP-nya itu mencapai 280 watt ya, besar ya. Ini juga nah ini besar, ini kelas-kelas berat ini prosesornya ini. Nah, kalau yang mungkin untuk bisa teman-teman rakit ya, mungkin mulai dari seri ini ya. Ini yang generasi yang terbaru ya, 5000 series ya. Ini yang generasi baru, dan ini tanpa ini nggak ada graphic card-nya ya, tanpa graphic card ya. Jadi butuh VGA card ya. Nah, ini mulai dari Ryzen 9 ya, 5000 series itu sudah 100 watt ya, 100 watt. Nah, ini 65 watt ya. Ini yang irit nih. Cari yang 65 watt aja udah cukup gitu kan. Untuk kebutuhan kita tuh 65 watt itu udah cukup. Mulai dari 6 core 12 thread ya. Kemudian maksimal clock-nya itu ada 4,6 GHz. Jadi kecepatan itu 4,6 GHz. Nah, kemudian base clock itu adalah clock normalnya, dasarnya itu adalah 3,7 GHz ya. Base clock ya, artinya clock yang berjalan secara standar ya. Jadi ketika nanti di boost dalam beberapa kasus itu bisa mencapai ke 46. Jadi base-nya itu 3,7 ya. Ada yang base-nya itu hanya 1 GHz, kemudian clock-nya bisa sampai ke 4,6. Nah, itu ada yang Intel yang biasanya untuk laptop ya. Jadi dia ngejar efisiensi daya, tapi juga dalam suatu kasus, dalam satu skenario butuh kecepatan ya dinaikkan gitu kan. Istilahnya itu ada istilahnya boost ya. Gitu. Oke, nah kemudian ini yang seri Athlon ya. Seri Athlon tuh sudah ada grafiknya ya. Nah, ini ada 4 core 4 thread ya. Nah, kemudian yang paling rendah ya 2 core 4 thread ya. Ya, ini TDP-nya hanya 35 watt. Ini 65, ini 35 watt. Nah, ini agak lumayan ya. Ada 4 core 4 thread. Nah, ini clock speed-nya agak tinggi ya, agak tinggi ya. Ini agak kenceng dibanding dengan ini ya, tapi kalau misalnya pengen ngejar TDP ya pakai yang ini, pasti baterai lebih ngirit gitu kan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang agak di bawahnya, yang 4000 series nih ya. 4000 series ini yang seri Pro ini yang masih dijual tapi dalam satu paket ya, nggak bisa terpisah gitu ya. Ada yang 4750 ya, ada 8 core 16 thread ya. Ini sudah ada graphic card-nya, karena di sini ada G-nya ya. G, ada G. Berarti sudah ada graphic card-nya.
Jadi kita nggak perlu VGA card. Ya. Jadi sangat irit sekali nih, 65 watt sudah ada graphic cardnya kan, 35 watt sudah ada graphic cardnya. Nah pakainya Vega ini, ya. Vega atau Navi ya, ya nggak ada keterangannya di sini. Ya kalau nggak Vega, Navi. Tapi kalau nggak salah ya antara dua itu loh. Saya lupa kalau nggak Vega, Navi. Ya antara dua itu. Oke. Nah kemudian ada yang rendahnya lagi 3000 series ya. Yang ini juga masih banyak beredar di pasaran ya. Ya kalau misalnya ada laptop misalnya 3200G, ya berarti dia 4 core 4 thread ya dan lain sebagainya. Silakan nanti teman-teman bisa cari petanya yang ada di sini ya. Tuh. Nah kemudian ada seri lagi yang di bawahnya ya, yang seri 2000 series ya. Nah ini yang sekarang masih juga ada di pasaran ya, tapi sudah mulai jarang. Ini menggunakan Vega. Ya mungkin yang terbaru nanti menggunakan Navi ya. Jadi udah semakin lebih kencang lagi grafisnya ya. Jadi nggak usah diragukan lagi. Kalau urusan grafik AMD itu memang paling jos ya. Dan dulu memang keunggulannya memang dia di grafik yang terintegrasi dengan prosesor itu paling kencang memang. Bahkan Intel pun sampai sekarang belum bisa mengimbangi kecepatan dari grafiknya dari AMD ya. Memang terkenal seperti itu. Tapi dulu panas ya. Tapi sekarang sudah mulai bagus dinginnya. Nah, sedikit kita lihat kalau di di arsitekturnya dari AMD ya kurang lebih seperti ini ya. Ada ada core-nya ya, jumlah core-nya, kemudian ada I/O yang saling terhubung dan sebagainya. Nah, ini ukurannya sudah 7 nanometer ya, sudah semakin kecil di arsitektur Gen 2 ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini ya gambaran seperti yang pertemuan sebelumnya. Jadi antara prosesor ya dan chipset itu saling bekerja sama ya. Jadi saling terhubung, saling membagi tugas ya. Dulu ada not bridge, sekarang masuk ke dalam sini, kemudian sisanya dihandle oleh chipset ya. Apa yang bisa dihandle oleh prosesor ya? Di antaranya adalah ini ya, banyak ya. Mulai dari RAM, kemudian ada display ya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada USB ya, konektor itu masuk ke chipset ya, biar chipset yang ngurusin gitu kan. Sedangkan nanti di sini dihubungkan dengan PCI Express generasi keempat. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari untuk pertemuan ini bisa bermanfaat ya. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.